ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-beliau wa bil khusus Allah Yayyati Anwar Mansur wa jami'i mustahidin wa bil khusus mustahidina wa jami'i munawwidin wa bil khusus munawwidina wa jami'i mu'allifil hudud wa bil khusus mu'allif jam'ul jawab bilaqati ulumihim takmiri wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Pada esok hari ini latihan menghafal urutan pembahasan Iyas atau faedah menghafal urutan pembahasan Al-Iyas. Faedahnya apa? Semisal ada pertanyaan, boleh kita untuk disamakan tayamum. Lalu saat kita telah hafal urutan Iyas, ini mudah cara menjawab. Sebelum memulai pembahasan jam'ul jawab, alangkah barokahnya memulai dengan nageman jam'ul jawab. Lillahi hamdu la yasalu samanya yuzilu bisniyati man abda. Lalu loncat langsung pembahasan
al-qiyas. Wa hamlu ma'lumin ala ilmin syawa'u bi'illahi fi hukmi. Pada esok hari ini muncul pertanyaan boleh tidak wudhu dikiaskan dengan tayamum. Wudhu dikiaskan dengan tayamum. Ini boleh tidak. Sehingga dalam fikih kelompok Hanafiyah mengatakan wudhu tidak wajib niat dalam kelompok Hanafiyah. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu untuk menghafal urutan pembahasan qiyas. Pertanyaan ini jawabannya ada si jawaban yang mana? Mulai kita cari dari definisi. Pembahasan pertama, definisi al-qiyas. Al-qiyas huwa hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusawati fi ilatihi fil hukmi. Qiyas adalah hamlu maklum ala maklum, sebab adanya titik persamaan antara maklum yang pertama dengan maklum yang kedua. Nazamannya wa hamlu ma'lumin ala ilmin syawa'u bi'illahi fi hukmi. Lalu membahas rukun qiyas. Pertanyaan boleh tidak wudhu disamakan tayamum. Coba kita cari dalam syarat asal dalam rukun qiyas yang ditulis dalam jam'ul jawabat. Pertama adalah mengenai al-asal. Al-aslu, lalu asal, lalu mengenai far'u, lalu ilah, lalu masalah ilah, lalu awal ilah. Dalam
ala yustaratu wujud dalil ala jawasi ilat ala jawasi bias alai. Ini ternyata belum menyentuh pertanyaan. Lalu mencoba autor yang kedua, yaitu tong asal. Dalam tong asal syaratnya wa ana syukutu wa ana syukutahu bilai biasin wala ismail. Lalu wa ala ya juna tidak boleh menyalahi sunanul qiyas, seperti contoh persaksian sahabat Husaibah. Lalu walayakunu dalilu syamilan lehukmi fahim. Syarat yang asal tidak boleh mencakup untuk fa'ul. Ini dalam jawaban ada perbedaan, ada pertanyaan, kenapa kalau dalam ilat dalilnya ilat boleh mencantum fa'ul, tapi kalau dalilnya pengasal tidak boleh mencantum fa'ul. Alasannya dalam pengasal tidak boleh dalil itu syamilan lihukmil fa'i. Alasannya sebab seandainya dalil itu syamilan lil fa'i, maka akan muncul bahwa asal dan fa'u semuanya tidak berhak menuntut menjadi asal atau menjadi fa'u. Semisal at-ta'am masalah di Muslim, ini dalil umum. Lalu semisal asal berupa jadu atau nurah, ini asal. Lalu asalnya semisal dalam jabul jawabat jadum. Lalu dalilnya asalnya at-ta'am masalah di Muslim. Lalu semisal fa'u berupa jadu, jadi boleh tidak lurah disamakan dengan jadu. Ini tidak boleh karena sudah tercantum dalam dalil at-ta'am masalah di Muslim, sehingga ketika dalil itu sudah mencantum pada nurah, pada jadum dan jadum,
maka keduanya tidak layak menjadi asal atau menjadi fa'ul. Tidak boleh untuk memaksa atau berhak menjadi asal atau menjadi fa'ul. Sebab antara gandum dan jagung keduanya masuk dalam dalil at-ta'am bit-ta'am, sehingga tidak ada yang menonjol yang berhak menjadi asal karena dalilnya umum. Sehingga dalam jawaban alasan ini berbeda dalam kasus dalilnya ilat. Kalau dalil ilat itu boleh mencakup ada fa'ul. Semisal jagung kita cari ilatnya ternyata tokbun, lalu dalilnya at-ta'am bit-ta'am. Lalu kita ingin mengkiaskan dzurah fa'ul. Nah ini tidak masalah walaupun dalilnya ilat itu mencakup dalilnya fa'ul. Sebab alasan yang ada dalam hukum asal yaitu antara dzurah dan jagung dan gandum tidak layak untuk menuntut menjadi asal. Ini tidak terjadi dalam permasalahan ilat, sehingga dalam jawaban wa faraq permasalahannya berbeda. Kenapa dalam hukum asal syaratnya hukum asal dalil tidak boleh mencakup kepada fa'ul, sedangkan dalam ilat dalil ilat boleh untuk mencakup pada fa'ul. Alasannya sebab dalam hukum asal seandainya dalil itu umum maka berdampak tidak ada yang layak menuntut menjadi asal lalu satunya menjadi fa'ul. Permasalahan ini belum menjawab pertanyaan. Berarti ibaratnya belum pas. Lalu mengenai fa'ul. Dalam fa'ul syaratnya apa? Wujud tamamil ilah fil asli wal far'i. Ini tetap cari, ternyata belum menjawab pertanyaan kenapa boleh kita wudhu dikiaskan dengan tayamum. Lalu dalam syaratnya fa'ul walau taqadduman alam asal
ini sudah pas belum menjawab pertanyaan. Walau mutaqaddiman ala hukmil asli, ini kelihatannya sudah mampu menjawab pertanyaan. Sebab dalam redaksi walau mutaqaddiman ala hukum asal, ini maksudnya bahwa hukum syar'un tidak boleh mendahului pada hukum asal. Lalu dalam Al-Mahali syarah Jawabul Jawab, contohnya adalah tidak boleh mengkiaskan wudu dengan tayamum. Kenapa tidak boleh? Sebab wudu ini dalam sejarah lebih awal disyariatkan, yaitu tahun 4 Hijriah, tahun pada saat Isra Mi'raj, atau pada waktu setelah Nabi menjalankan Isra Mi'raj. Ini berarti sesuai keterangan dalam Hasyiah Al-Adar, berarti syariatnya wudu ini terjadi pada sekitar 10 kenabian, atau saat Nabi masih ada Mekah qoblal hijrah. Sedangkan tayamum ini muncul disyariatkan tahun 4 Hijriah, wakila 5 Hijriah, wakila 6 Hijriah. Ini sesuai dalam keterangan Hasyiah Al-Adar. Sehingga mana yang lebih awal disyariatkan, maka jawabannya adalah wudu ini lebih awal daripada tayamum. Sehingga seandainya wudu disamakan dengan tayamum, ini tidak boleh, karena yang namanya al-aslu wal far'u, aslun itu pokok, far'un itu cabang, atau aslun itu orang tua, lalu anak muncul setelah orang tua. Berarti sesuai sejarah muncul syariat, wudu terlebih dahulu, lalu hukum tayamum. Ini dalam hukum al-duhur atau nampak. Dalam Hasyiah Al-Adar ini membahas dalam kacamata mujtahid. Sebab kalau melihat hakikatan al-hukum sudah al-asyani,
seandainya melihat hakikatul hukmi, maka semuanya qadim. Karena itu adalah khitab Allah al-mu'allaf bi af'alil mukallafin. Wal khitab huwa alamullah al-asyan. Lalu dalam hasyiah al-adar yang dibahas adalah hukum yang nampak pada mujtahid. Hukum yang nampak pada kacamata mujtahid pertama adalah wudu, karena terjadi sebelum hijriah. Lalu syariat tayamum karena terjadi pada tahun 4 Hijriah, wakila 5 Hijriah, wakila 6 Hijriah, terjadi pada Uswatul Mustolid atau perang Mustolid. Lalu dalam hasyiah al-adar atau dalam Bahrul Muhit mengatakan seandainya wudu disamakan dengan tayamum, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi yaitu ta'liful muhal. Yang terjadi adalah ta'liful muhal wa huwa mustahil. Ta'liful muhal ini sama dengan permasalahan ta'liful hafil. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Asyuti mengenai ta'liful muhal melalui nazaman wa syawabam tinai ayyukallafa luflatin wa muljain wa talafa. Al-asyah imtina'u ta'liful hafil. Lalu mengenai nazaman ini isyaratun bahwa yang jelas muhal untuk taklif sesuai urutan. Pertama hafil, lalu murja, lalu waqtalafa fi muqamil asyairah. Lalu dalam muqam ini terjadi khilaf. Seandainya memaksa mengkiaskan wudu dengan tayamum, maka terjadi ta'liful muhal. Dan ta'liful muhal ini sesuai dalam permasalahan ta'liful hafil yang telah dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Asyuti wa syawabam tinai ayyukallafa
Zulaflatin wa murja'in waqtalafat. Kenapa menjadi takliful muhal? Sebab adian tayamum menjadi asal, ini hukumnya belum ada. Hukum belum ada, lalu dituntut untuk melakukan tayamum. Ini jelas takliful muhal. Inilah salah satu faedah menghafal urutan pembahasan qiyas, sebab dalam jamul jawab persyaratan qiyas terkadang sudah ditampilkan muncul kembali. Akan tetapi al-hakal ini tidak akan mudah untuk terjadi tidak jelas. Karena al-hakal seperti dalam Nazaman Imriti bihiflihi wa fahmi, ini baca tatib. Kenapa dalam Nazam Imriti lafadznya hafalkan terlebih dahulu lalu pahami? Ini ternyata dengan hafal terlebih dahulu ini memiliki ketajaman pemahaman yang mendalam, sehingga perlu menghafal urutan pembahasan qiyas setelah rukun mengenai syarat far'un, lalu membahas syarat ilat, lalu membahas masyalikul ilah. Masyalikul ilah jumlahnya ada 10. Pertama adalah ijma, nas, imam, syabah. Ijma nas yang kelima adalah munasyabah, yang keenam adalah syabah, daurun, tarju, tanqihul manat, ilha'ul faruq. Ini masyalikul ilah ada 10. Lalu dalam bab tarjih mengatakan, dalam jabul jawabat bab tarjih mengatakan apa faedah menghafal urutan awal masyalikul ilah. Faedahnya luar biasa. Salah satunya urutan yang ada dalam jabul jawabat ini bukan sekadar urutan, tapi memiliki nilai positif, yaitu idza ta'arada masyalikul ilat al-ijma wa syakru wa taksir qadima al-ijma, sesuai dengan urutannya. Ini salah satu faedah mengetahui urutan pembahasan al-qiyas. Salah satu faedah yang menonjol yaitu dalam bab tarjih masyalikul ilah, apabila salah satu di antara masyalikul ilah
berlawanan dengan masalah ilah yang lain, maka yang dimenangkan sesuai urutan. Semisal masalah ilah sabda berlawanan dengan masalah ilah munasib, maka yang dimenangkan adalah masalah ilah al-munasib. Kenapa demikian? Sebab al-munasib urutan nomor 5, sedangkan masalikul ilah asyabah urutan nomor 6. Lalu setelah mengetahui, menghafal masalikul ilah, pembahasan terakhir dalam qiyas adalah qawadihul ilah. Jumlahnya ada 16. Pertama, naqzum, al-hasru, adamul aksi, adamul taksir, kemudian al-qaldu. Al-qaldu urutan yang kelima. Lalu urutan yang keenam, qaul bil hujjah. Urutan yang ketujuh, al-tahun fi sholahiyah fi ifda'il hukmi ilal maksud. Al-tahun fi munasabah, al-tahun fi sholahiyah il hukmi. Lalu al-tahun fi zuhur, lalu al-tahun fi ibtidah. Lalu satu, lalu fasadul wadi, fasadul i'tibar. Lalu yang nomor 14 yaitu yang 14 adalah 14, nomornya 14 adalah yang ke-15 ikhtilatul dhabit, yang ke-16 taksim. Mutolabah yang ke-16 mutolabah tasjil ilah, yang ke-15 adalah ikhtilatul dhabit, yang ke-16 adalah taksim. Mudah-mudahan latihan menghafal urutan dalam qiyas memberikan manfaat, sehingga pertanyaan tadi telah terjawab. Ibaratnya ada dalam bentuk fa'u, dalam pembahasan syarat fa'u. Syaratnya fa'u tidak boleh mendahului bentuk asal, wala mutaqaddiman ala hukmil asli. Ini jawaban mengenai pertanyaan boleh tidak wudhu disamakan dengan tayamum. Jawabannya tidak boleh. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.